Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jenis-jenis bilangan, terdiri dari bilangan asli dan bilangan bulat, kemudian pembagian dan perkalian, penjumlahan dan pengurangan, dan juga hukum-hukum dalam aritmatika, yaitu distributif, komunikatif, dan juga asosiatif. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan bilangan asli. Bilangan asli pertama yang pernah kita jumpai ialah bilangan cacah atau disebut sebagai whole number. Whole number atau bilangan cacah, yang mana bilangan ini ditulis dengan menggunakan numeral. Ya, bilangan cacah atau bilangan asli ditulis dengan menggunakan ke-10 keanggotaan dari bilangan itu sendiri atau ke-10 numeral, yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 9, di mana kedudukan angka ini menentukan nilai dari yang mewakilinya. Misalkan di sini kita berikan contoh 2, 4, 6, maka kedudukan dari nilai ini, kedudukan dari angka ini akan menentukan nilainya. 2 sebagai ratusan, ya. Kemudian 4 di sini sebagai puluhan dan juga 6 sebagai satuan. Misalkan kita membuat sebuah garis, yang mana garis di sini kita mulai dari 0 sampai 10, maka dia semakin ke kiri, bilangannya akan semakin mengecil, ke kiri semakin kecil, sedangkan ke kanan bilangannya akan membesar ke kanan. Berarti nilainya kecil, kalau sini berarti nilainya besar. Yang tidak, bilangan bulat yaitu bilangan dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan, bukan sebagai desimal atau juga bukan sebagai pecahan atau bilangan berkoma. Ini disebut sebagai bilangan bulat. Keanggotaan ini disebut sebagai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dilambangkan dengan Z, ya, berasal dari kata zahlen. Dilambangkan dengan Z. Min 3, misalkan diberikan di sini beberapa angka min 3, 2, 7, misalkan ini A, B, ini C, kemudian min 6, min 4, dan min 12. Kira-kira untuk memberikan tanda lebih besar dan lebih kecilnya ini arahnya kemana? Apakah min 3 lebih besar dari min 6? Ya, karena min 3 lebih besar dari min 6. Kalau misalkan kita buat garis, ini min 6, min 5, min 4, min 3. Maka min 3 itu letaknya sebelah kanan. Sedangkan min 6 itu letaknya sebelah kiri. Maka min 6 lebih kecil dari min 3. Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan akan semakin besar. Apakah 2 lebih kecil dari min 4? Tidak, karena 2 ini letaknya di kanan di sini. Di sini 2, sedangkan 4 itu letaknya di kiri. Maka 2 lebih besar dari min 4. 7 lebih besar dari min 12, karena min 12 itu letaknya di sini, sedangkan 7 letaknya di sini misalkan. Nah, jangan sekali-kali kita menuliskan dua buah bilangan dengan nama aritmatikanya, dengan operasi aritmatikanya sama seperti ini. Seperti ini. Ini tidak boleh dalam penulisan matematika, bahwa 5 min 3. 5 min 3 bisa kita tuliskan dengan memulai atau membuat sebuah tanda kurung, yaitu 5 min 3. Atau kita buatkan kurungnya seperti ini. Untuk 7 kali min 12, maka kurungnya di min 2. Penambahan dan pengurangan.
Menambahkan dua buah bilangan akan menghasilkan jumlahnya atau sum atau sum, dan mengurangkan dua buah bilangan akan menghasilkan selisihnya atau difference. Untuk contoh, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ini berarti menambahkan berarti bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan dari bilangan pertama. Dan mengurangkan berarti bergerak ke kiri dari bilangan pertama. Berarti kalau ke kanan dia akan semakin besar. Kanan besar. Kalau geraknya ke kiri, kiri berarti mengecil, kecil. Sehingga 6 min 2 sama dengan 4 dan 4 min 6 sama dengan min 2. Menambahkan bilangan negatif sama seperti menambahkan sebuah bilangan negatif sama seperti mengurangkan bentuk positif bilangan tersebut. Misalnya 7 tambah min 2 berarti menjumlahkan bilangan negatif di sini berarti mengurangkan, atau kita cara menuliskannya yaitu 7 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 5. Mengurangkan bilangan negatif sama seperti menambahkan bentuk positifnya. Kalau terdapat dua buah operator aritmatika yang sama, min-min atau kurang-kurang, ini sama dengan jumlah atau tambah. 7 tambah 2 sama dengan 9. Perkalian dan pembagian. Mengalihkan dua buah bilangan menghasilkan hasil kali atau produk, dan membagi dua buah bilangan menghasilkan hasil baginya atau quotient. Mengalihkan dan membagikan dua bilangan positif atau dua bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Sebagai contoh, 12 kali 2 sama dengan 24. Ini bilangan negatif. Untuk yang keduanya adalah negatif dan ini negatif. Maka dua buah bilangan negatif dikalikan menjadi bilangan positif. Ini juga sama. Ini juga sama. Dua buah bilangan negatif dibagikan menjadi positif. Ini negatif, ini juga negatif, maka hasilnya positif. Pembagiannya adalah positif. Ini negatif. Mengalihkan atau membagi bilangan positif dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Nah, di sini ada bilangan positif dan negatif. Ini bilangannya positif. Sedangkan ini bilangannya negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Nah, ini juga sama. Dikali ini untuk perkalian dan ini untuk pembagian. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Pembaginya negatif juga negatif. Hasilnya negatif. Tanda kurung dan aturan prioritas. Tanda kurung dan aturan prioritas digunakan untuk menghilangkan keraguan dalam suatu perhitungan. Sebagai contoh, 14 min 3 kali 4 ini berarti mengindikasikan bahwa 11 kali 4, karena kita kurangkan dulu. Kemudian atau bisa juga dengan 14 dikurang 12 sama dengan 2. Bergantung pada operasi mana yang akan didahulukan. Ini merupakan aturan prioritas pada aritmatika atau operasi aritmatika. Kita juga bisa melakukan aturan dari prioritasnya, yaitu terdiri dari dua buah aturan A dan B. Bekerja dari arah kiri, tentukanlah nilai pembagi dan perkalian begitu menjumpai operasi pembagian atau perkalian itu, dan seterusnya. Contoh, 4 ditambah 5 ditambah 6 bagi 2 dikurang 12 per 4 kali 2 min 1.
Hukum dasar aritmatika ada 3, itu komutativitas, kemudian distributivitas, dan asosiatif. Yang pertama, komutativitas. Dua buah bilangan dapat ditambah atau dikalikan dalam urutan manapun tanpa mempengaruhi hasilnya. Misalkan 5 ditambah 8 atau 8 tambah 5, ini diurutkan ataupun tidak, ini hasilnya tidak akan mempengaruhi. 8 letaknya di depan atau 8 juga letaknya di akhir, juga tidak akan mempengaruhi hasilnya akan tetap 13. Juga hal yang sama 5 kali 8 atau 8 kali 5. Ini disebut sebagai hukum komutatif. Berikutnya asosiatif. Cara yang digunakan untuk mengasosiasikan 3 atau lebih bilangan bulat dengan penambahan atau perkalian tidak mempengaruhi nilainya. Contoh, 3 tambah 4 tambah 5. Ini terdapat 3 buah bilangan. Terdapat 3 buah bilangan, yaitu bilangan 3, bilangan 4, dan bilangan 5. Ini juga sama dengan kita menentukan apakah 4 ditambah 5 terlebih dahulu atau 3 ditambah 4 yang akan didahulukan. Ini digunakan untuk mengasosiasikan 3 atau lebih bilangan bulat dengan penambahan atau perkalian. Ini sama juga dengan 3 tambah 4 tambah 5 dengan kurungnya adalah di antara 4 dan 5, atau 3 tambah 4 tambah 5 dengan kurungnya di antara 3 dan 4. Sama dengan kita menuliskan jumlahnya adalah 12. 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Hal yang sama juga untuk perkalian. Berikutnya distributivitas. Perkalian didistribusikan pada operasi penambahan dan pengurangan dari kiri atau kanan. Contohnya 3 kali 4 ditambah 5. Maka 3 dikalikan 4 dan juga 3 dikalikan 5. Ini disebut sebagai hukum distributivitas. Kalau kita melihat dari definisinya, yaitu perkalian didistribusikan pada operasi penambahan dan pengurangan dari kiri atau dari kanan. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan dikalikan dengan 3. 3 kali 4 dan juga 3 dikali 5. Sama dengan 27 karena ada nilai operasi aritmatikanya, yaitu penjumlahan atau tambah. Begitu juga hal yang sama dengan pengurangan. Kalau pengurangan berarti tinggal operasi aritmatikanya saja kita ubah. 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 5. Hasilnya negatif 3. Atau juga seperti ini, 3 min 4 dikali 5 berarti 3 kali 5 dan 4 kali 5. Kemudian ada operasi aritmatikanya negatif, berarti dikurangi 3 kali 5 dikurangi 4 dikali 5 sama dengan negatif 5. Perkalian didistribusikan pada penambahan dan pengurangan dari kanan tetapi tidak dari kiri. Dari kanan tetapi tidak dari kiri. Contoh, 60 ditambah 15, maka 60 dibagi 5 ditambah 15 dibagi 5. Karena 60 ditambah 15 dibagi 5 sama dengan 75 per 5. Sama dengan 15. Dan 60 dibagi 5 ditambah 15 dibagi 5 hasilnya adalah 12 ditambah 3 sama dengan 15. Demikian untuk materi jenis-jenis bilangan pada pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti interaksi di grup virtual kelas.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.